Perkenalkan, nama saya Oktaviana Sitorus dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang statistik non-parametrik yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Irvia Erija, SPD, IMPD. Statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparameterkan. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Uji chi-square. Goodness of fit satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri dari 2 atau lebih kelas dan datanya berbentuk nominal. Uji statistik ini menekankan pada perbedaan frekuensi subjek, objek, atau respon yang masuk pada kategori yang bervariasi. Contoh kasus 1. Sekelompok pasien dikelompokkan menurut jenis penyakit tertentu dan peneliti ingin mengetahui apakah tipe penyakit tertentu lebih sering terjadi dari penyakit lain. 2. Anak-anak dikategorikan menurut jenis permainan dan penelitian ingin mengetahui apakah jenis permainan berbeda dalam frekuensi. 3. Masyarakat dapat dikategorikan menurut respon terhadap sesuatu, apakah lebih senang, sama saja, atau menolak. Dan peneliti ingin mengetahui apakah respon masyarakat berbeda dalam frekuensi. Metode uji chi-square. Goodness of fit satu sampel. Untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi, kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi ekspektasi. Hipotesis HO menyatakan proporsi objek yang masuk pada setiap kategori yang diasumsikan terjadi pada populasi. Hipotesis HO dapat diuji dengan statistik berikut, di mana OI sama dengan frekuensi observasi pada kategori ke-1, EI sama dengan frekuensi ekspektasi pada kategori ke-1, K sama dengan jumlah kategori, N sama dengan jumlah observasi. Statistik ini mengikuti distribusi dengan degrees of freedom. K-1 tabel C lampiran. Contoh kasus 2 di kategori suatu organisasi ingin mengetahui apakah wanita mempunyai peluang yang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa di desa A. Untuk itu dilakukan penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat yang memenuhi syarat memilih di desa A. Calon kades ada 2 orang, wanita dan pria. Sampel diambil secara random sebanyak 300 orang. Ternyata dari sampel tersebut 200 orang memilih calon kades pria dan 100 orang memilih calon kades wanita. Lakukan pengujian apakah ada perbedaan frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi dengan taraf nyata 5%. Tentukan statistik uji. Uji chi-square, goodness of fit satu sampel. Alternatif pilihan OI, EI, OI dikurang EI, buka kurung OI dikurang EI 2, buka kurung OI dikurang EI 2. EI pria 67, wanita 67, jumlah 33, jadi 2 OBS sama dengan 33,33. Tentukan kriteria keputusan. Jika 2 OBS lebih besar dari 2 DF, tolak HO keputusan 2 OBS sama dengan 33,33 DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 sama dengan 0,05. 2 DF sama dengan 3,84. Lihat tabel C pada handbook. Jadi tolak HO masyarakat di desa A cenderung memilih pria sebagai kades. Saran, kelompok wanita sebaiknya tidak mencalonkan diri sebagai calon kades. Uji keselarasan. HO, data sampel berasal dari suatu populasi berdistribusi seragam. H1, data sampel bukan dari suatu populasi berdistribusi seragam.
statistik uji. Bisa dilihat di label. Daerah kritis atau penolakan untuk taraf nyata. A adalah tolak H0 apabila rumusnya bisa dilihat di tabel. Uji keselarasan. Contoh, nilai suatu kuliah statistika dalam suatu semester adalah nilai A 14, B 18, C 32, D 20, E 16. Ujilah pada taraf nyata 0,05 bahwa di distribusi nilai tersebut adalah seragam. Uji keselarasan. Penyelesaian perumusan hipotesis H0 dibagi distribusi nilai suatu kuliah statistika berdistribusi seragam. H1 distribusi nilai suatu kuliah statistika tidak berdistribusi seragam. Rumus statistik uji bisa dilihat di gambar. Pengertian. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Metode chi-square atau X2 atau untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus uji normalitas dengan chi-square bisa dilihat di bawah. Keterangan X2 sama dengan nilai X2 OI sama dengan nilai observasi. EI sama dengan nilai expected atau harapan. Luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N. N sama dengan banyaknya angka pada data total frekuensi. Komponen penyusunan rumus tersebut di atas dapat didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data di distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Bisa dilihat gambar tabel di atas, tabel pembantu uji normalitas keterangan. XI sama dengan batas tidak nyata interval kelas, Z sama dengan transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, PI sama dengan luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi PI kali N. Syarat-syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square uji goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar N lebih dari 30. C. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Tinggi badan dan jumlah bisa dilihat di tabel. Kita langsung ke contoh soal. Selidikilah dengan A sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Min atau rata-rata 157,8, standar deviasi 8,09. Penyelesaian. 1. Hipotesis. H0 populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 sama dengan populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai A sama dengan level signifikan sama dengan 5% sama dengan 0,05. Rumus statistik penguji derajat bebas DF sama dengan buka kurung K min 3 tutup kurung sama dengan
5 dikurang 3 sama dengan 2. Nilai tabel X2 A sama dengan 0,05, DF sama dengan 2, sama dengan 5,991. 6. Daerah penolakan menggunakan gambar. Kita bisa lihat gambar di tabel tersebut. 7. Kesimpulan, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, A sama dengan 0,05. Pengertian. Uji chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menghitung apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji chi-kuadrat merupakan jenis variabel kategorik dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah menetapkan hipotesis. 1. Menetapkan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. 2. Menetapkan tingkat signifikan alfa. Tingkat signifikan yang digunakan biasanya adalah 5%, atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. 3. Melakukan pengujian statistik. Proses pengujian independensi chi-square menggunakan tabel kontingensi. 4. Menentukan titik kritis. Uji independensi chi-square didasarkan pada distribusi peluang statistik, yaitu distribusi chi-kuadrat atau chi-square. 5. Pengambilan keputusan hasil pengujian adalah tolak H0. Contoh uji independensi chi-square. Kecamatan A ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Untuk itu, dilakukan survei terhadap penduduk mengenai tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil yang diperoleh adalah dalam berikut tabel kontingensi sebagai berikut. Bisa dilihat tabel berikut. Ujilah secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat penduduk secara signifikan. Gunakan tingkat signifikan sebesar alfa 0,05. Penyelesaian titik krisis. Derajat bebas yang digunakan untuk menentukan alfa adalah 5. Keputusan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa X2 sama dengan 19,03 dan dari tabel chi-square diperoleh X2 sama dengan 7,815, sehingga H0 ditolak karena X2 lebih besar dari X2 alfa DF. Dengan tingkat signifikasinya 5%, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.